Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Luar biasa, saya percaya ini hari yang dijadikan Tuhan, amin. Kita mau bawa sembah puji kita yang terbaik di hadapan Tuhan, amin saudara. Boleh saya undang kita bangkit berdiri? Boleh kasih salam dulu saudara, kanan, kiri, depan, belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan sama-sama saudara untuk membaca Pentakosta ketiga. Yuk mari bersama. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Itu sebabnya karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Karena kebaikan-Mu yang melimpah atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik pagi hari ini di hadapan Tuhan. Bapak, biar apa yang kami persembahkan menjadi dupa yang harum bagi nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mengeluarkan bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mau mengangkat tangan kami Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan ya Bapa. Indonesia dipenuhi dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahannya ya Tuhan. Kami berdoa untuk presidennya ya Tuhan, wakil presiden kami, hingga pemerintahan yang terbawah ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, shalom ya Tuhan. Damai sejahtera bagi Indonesia kami yang tercinta ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Rote ya Tuhan, diberkati ya Tuhan di dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Kabupaten Bogor, Ciseeng ya Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, tempat ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Bapak terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk gembala pembina kami ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan wakil-wakilnya ya Bapak. Engkau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kekuatan kesehatan yang ekstra bagi hamba-Mu, bagi Bapak Gembala Pembina kami ya Tuhan. Oh ya Bapak, misi-misinya ya Tuhan. Biar apa yang dia sampaikan, apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan, akan ada banyak jiwa dimenangkan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala Rayon 9 kami, Bapak Pendeta Yongki Taufan Wijoyo, beserta dengan Wakil Ketua Rayon 9A dan 9B, Bapak Pendeta Ari Nugroho dan Ibu PDM Elsa Imelda ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, berkat hikmat kebijaksanaan bagi hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau perluas pelayanan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Biar lewat pelayanan hamba-Mu Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Tuhan, kami angkat tangan kami Tuhan. Kiaraba syandala rabalabala rabalaba. Bagi gembala kami, Gembala Ciseeng ya Tuhan, Pendeta Okan Suhendra, beserta dengan istri, Ibu Yayang Angel ya Tuhan, beserta dengan putri Brenda ya Tuhan. Oh Bapak terima kasih, hikmat-Mu,
kebijaksanaan-Mu, kasih-Mu melimpah atas Bapak Gembala kami beserta dengan keluarga ya Tuhan. Kau pakai dahsyat ya Tuhan. Kalau saat ini hamba-Mu sedang melayani ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani ya Tuhan, kami percaya roh yang menyala-nyala ada pada hamba-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pengurapan-Mu tercurah ya Tuhan senantiasa atas hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan, hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, Yesus namanya. Yesus namanya. Syadala rabala bala rabala bala rabala bala rabala. Oria rabashandala ramala mala rabala bala raba. Kau hadir Tuhan dalam ibadah kami. Oria rabashandala rabala bala rabala bala rabala bala. Oria rabashandala ramala mala rabala bala rabala bala. Kau melawat Tuhan setiap kami ya Tuhan. Shandala ramala mala ramala mala ramala mala ramala mala rabala bala rabasanda. Oria ramashandala ramo. Kami angkat syukur kami Tuhan Yesus. Kami angkat sembah kami Tuhan. Bagimulah segala pujian. Bagimulah hormat dan kemuliaan. Kekal selama-lamanya. Mari angkat syukurmu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan. Saudara boleh duduk, saudara boleh berdiri dalam hadirat Tuhan. Saya rindu setiap kita bebaskan roh kita. Kita bebas menyembah saudara. Yes. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Mari angkat pujianmu saudara. Aku muliakan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Amin. Cobalah selidiki setiap kami Tuhan. Biar mataku tertuju padamu. Cinta Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Oh ya Rabbashana larana larabo. Aku rindu hadiratmu. Rindukan Tuhan Yesus. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran. Mari nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku. Oh,
Angkat suaramu saudara. Aku muliakan Kau layak disembah. Satu kali lagi ku nyanyi hosana. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku. Aku muliakan Kau layak disembah. Musik menyembah, setiap kita menyembah. Oh, angkat suaramu. Yes. Shadalaraba, laraba, larabash. Oriarabalaba. Shanalaramalama. Sembah saudara. Oriarabashanalaramalama. Bawa korban syukurmu yang terbaik. Yes, Lord. Oh, yeah. Jesus. We give you glory, Jesus.
Biar ini menjadi kesukaan kami Tuhan. Menjadi penyembah di akhir zaman. Ini menjadi kekuatan di hidup kami Tuhan. Sebagai penyembah yang sejati di hadapan-Mu. Mari sambil bangkit berdiri saudara. Para penyembah angkat tanganmu saudara. Penyembah-penyembahnya Tuhan. Itu yang Tuhan cari saudara. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Oh yes. Ku semakin berkurang, Yesus. Lagi katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang. Lagi katakan, kami bawa hati kami. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Yes. Ku semakin berkurang. Sekali lagi, kami bawa hati kami. Ku semakin berkurang. Yesus. Angkat tanganmu tinggi. Itulah kesukaan. Ku lepas semua hakku untuk mengenal. Kami lepaskan mahkota kami. Jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut. Amin. Itulah yang menjadi kesukaan kami. Kami lepaskan. Mengenal.
Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biar setiap kami terus memuji menyembah. Setiap kami datang dengan percaya ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau tetap percaya. Kami mau tetap menyembah, mengiring Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput setiap kami para mempelai-Mu di dalam nama Yesus yang mau terus menyembah memuji. Sama-sama dengan saya katakan, yeay! Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus saudara. Bilang kanan kirinya, engkau dahsyat di tangan Tuhan. Langit dan bumi memuji Tuhan. Setiap kita di sini memuji Tuhan. Amin. Yes. Biar mulut lidah kita selalu memuji-muji Tuhan. Haleluya. Siap-siap saudara. Yuk katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya sembah sujud di hadapannya. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya langit bumi sembah. Kamu say, ku puji Yesus, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorakan haleluya. Yes. Yuk katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan segalanya Tuhan. Oh, keagungannya langit bumi sembah. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku sembah, ku sembah. Lagi katakan, ku puji, ku puji, ku puji Yesus. Amin. Ku puji. Tepuk tangan di atas kepala. Kami puji, kami sembah Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Ayo bersorak bagi Yesus saudara. Katakan haleluya. Amin. Yeay. Haleluya. Saya mau dengar suara Bapak Ibu katakan hale. Engkau yang bersuka cita di dalam Yesus, Kau yang percaya Yesus ada di dalammu, bergerak di dalammu, memerintah atasmu. Haleluya. 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 Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Kebangkitan Kristus memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Amin. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Say haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan di akhir zaman. Kita lebih. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, bisa dikalahkan. Oh, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Dari pemenang, say, lebih dari pemenang. Oh, jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada dari pemenang. Hey, kibarkanlah panci-pancinya. Haleluya. Oh, bangkitlah. Kita lebih. Haleluya. Haleluya. Yesus Raja. Dia Raja atasmu. Kami bangkit. Kita lebih. Hey, aku lebih dari pemenang. Kamu lebih daripada pemenang. Yuk katakan kita. Kita lebih dari pemenang. Hey, kita lebih dari. Tunjuk ya. Katakan kamu. Tunjuk kanan kiri. Kamu lebih dari pemenang. Lagi kamu. Kamu lebih dari. Sekarang gini tangannya, katakan saya. Yuk. Saya lebih dari. Saya. Lagi. Saya lebih dari. Jika Allah di pihak kita, tidak ada dari pemenang. Set. Haleluya. Hey. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Kita lebih. Kita lebih. Kita lebih. Kita lebih. Kita lebih. Lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan kita Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya waktu Tuhan hadir, mujizat-Mu nyata. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan dengan kasih, dengan sukacita. Kami memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Tuhan, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan. Pakailah setiap kami Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Mari bangkit berdiri saudara. Seumur hidupku hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, segenap jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari pakai hidup kami Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai kami Bapa, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sembahyang pakai kami Tuhan, jadi alatmu, jadi terang dan garam. Shikirabayalabashande
kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Shikirabaya labasyane, hirabaya labasyane. Haleluya. Kami sudah rasakan kebaikan-Mu di sepanjang jalan kehidupan kami. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami karena Engkau layak Tuhan, Kau layak Tuhan. Sherabatakana ya lamaso, ini hati kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Sherabaya labasando, dan kami mau bersyukur buat segala kebaikan-Mu di hidup kami. Shekinah ya labasane. Haleluya, haleluya. Irabaya labasane, orabatakaya labasi, idanaya labasane. Mari mulai mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan, buat pertolongan Tuhan yang gak pernah terlambat dalam hidup kita. Di setiap musim kehidupan, sikirabaya labaya labasane, irabaya labasane. Haleluya. Oh, rababababa. Irabaya labasikere. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Hirabaya labasyana ya lamasi, oh rabaya labasyane. Haleluya, haleluya. Hirabatakana ya lamasi. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat setiap anak-anak-Mu, mengucap syukur buat kebaikan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekiranya Bapa, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Oh Rabaya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu Tuhan. Oh, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Mari nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan
Disorak-sorai buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Shekaraya lama sandara ya lama ya lama ya lama ya lama. Horata karaya lama sandara ya lama ya lama ya lama. Horakana ya lama sandara ya lama. Kami berikan hati kami, hidup kami, seluruh keberadaan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami Tuhan. Semua untuk menyenangkan hati-Mu. Mari pakai setiap kami Tuhan. Di era Pentakosta yang ketiga. Di era penuaian terbesar terakhir. Sebelum kedatangan yang kedua kali Tuhan. Untuk kami tampil bersinar. Untuk kami declare and display Christ dalam kehidupan kami. Supaya nama-Mu dipermuliakan di seluruh aspek kehidupan kami. Biar setiap orang juga boleh Tuhan mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur boleh ada bersama-sama Tuhan. Di ibadah yang pertama, di GBI Hope Ciseeng ini Tuhan. Sungguh hadirat-Mu kami rasakan. Sungguh kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan sebentar kami akan dengarkan isi hati-Mu. Mari berbicara kepada kami. Kami rindu mendengar, kami rindu belajar, kami rindu untuk melakukan kebenaran-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dewasakan kami, jadikan kami prajurit-prajurit Kristus yang gagah perkasa. Untuk kami melakukan kehendak-Mu di zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua boleh katakan. Amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, sebelum duduk boleh tos kanan kiri bilang God is good all the time. And all the time God is good. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, shalom semuanya. Haleluya, apa kabarnya? Luar biasa di dalam Tuhan, amin. Apapun yang terjadi kita tetap katakan Tuhan kita baik untuk selama-lamanya, amin. Walaupun mungkin kantongnya sudah mulai menipis gitu ya, ATM udah mulai bilang saldo Anda tidak cukup gitu ya, tapi kita tetap katakan Yesus kita tetap baik, amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapak Saudara, kita akan bahas mengenai the seasons of life, ya, musim-musim kehidupan. Ya, setiap kita ngalamin musim kehidupan yang silih berganti, tetapi seperti tadi kita katakan God is good all the time God is good. Kita percaya di setiap musim kehidupan kita, Allah selalu ada di dalamnya. Amin. Haleluya. Kita mau masuk dalam pemaparannya. Bapak Saudara, musim itu apa sih? Apa sih yang disebut dengan musim itu? Ya, di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan gini, musim adalah waktu tertentu yang berkaitan dengan kondisi iklim. Jadi ada iklim yang menentukan musim di dalam wilayah, di dalam negara-negara tertentu gitu ya. Nah, secara lebih jelas lagi, lebih lengkap lagi, musim itu adalah satu peristiwa yang terjadi di bumi yang berkaitan dengan keadaan iklim, serta berubah dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam setahun. Jadi udah ada siklusnya, udah ada urutannya, udah ada bagiannya. Untuk negara-negara dengan iklim subtropis, itu akan ngalamin yang namanya 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Terus seperti itu. Sepanjang tahun dan ganti tahun begitu lagi gitu ya. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Negara tropis, ya ada 2 musim saja, itu musim panas dan musim hujan. Tapi Indonesia luar biasa, musimnya banyak. Ya ada musim mudik gitu ya. Musim duren dan lain-lain gitu ya. Puji Tuhan, musim diskon, musim belanja online ada gitu. Ya. Nah, kita hidup di satu negara, di satu wilayah, ya kita tidak akan bisa menghindari yang namanya musim yang berganti, nggak bisa. Ya Bapak Ibu Saudara tinggal di Ciseeng, ya pengen musim salju, nggak bisa, amin. Ya, ada yang namanya musim panas, musim hujan, begitu berganti. Ya, tapi ada kekacauan cuaca juga hari-hari ini gitu ya. Cuaca ekstrim dan sebagainya. Puji Tuhan. Kalau kita ke satu negara, kita harus ngerti dia lagi musim apa saat itu. Supaya nggak salah bawaannya. Ya, musim panas bawa jaket berbulu tebal, oh salah gitu ya. Atau sebaliknya, ya musim dingin tapi bawa baju untuk musim panas. Ya nggak akan bisa bertahan dengan baik di sana gitu ya. Dan Alkitab menyatakan siapa sih yang menciptakan musim? Yaitu Tuhan. Boleh kita lanjutkan? Ya.
Di dalam Mazmur 74 ayat 17 ini dari bahasa Indonesia sehari-hari. Kita baca yuk Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Engkau menetapkan batas-batas bumi, membuat musim kemarau dan musim hujan. Amin. Jadi ini Tuhan yang sudah menciptakan, waktu dia menciptakan bumi ini dengan batas-batasnya, dengan isinya, dengan segala keadaannya, dengan ekosistemnya dan sebagainya, dengan wilayah-wilayah yang sudah ditentukan ya oleh Tuhan. Di situ juga Tuhan menetapkan yang namanya musim. Lalu lanjut yuk, boleh di slide berikutnya. Kejadian 8 ayat 22 ini dari terjemahan baru 2, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3, selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Musim dingin dan panas, musim kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi ini masih ada, tidak akan pernah berhenti. Ya, aku bosan sama musim panas, nggak bisa. Aku bosan sama musim hujan, nggak bisa. Aku pengennya siang terus, nggak bisa. Ya, aku pengennya musim menuai terus. Oh, kalau menuai kan senang. Siapa yang mau diberkati berlimpah-limpah boleh angkat tangan. Jemaat Cise yang memang jemaat yang cerdas, amin. Kalau berkat cepat jawabnya gitu ya. Puji Tuhan. Ya, tapi ada yang namanya musim menabur, di situ nggak nuai. Betul ya? Di situ harus spend something gitu ya. Di situ harus melakukan sesuatu untuk menanam. Ada investasi di situ. Ada harapan di situ. Ada waktu yang kita kasih di situ. Sampai kita menantikan apa yang kita tanam itu akan bertumbuh lalu berbuah. Petani harus tahu waktunya. Supaya pada waktunya dia harus menabur, dia menabur. Ya enggak malas-malesan supaya waktu menuai dia menuai. Ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Lanjut yuk slide-nya. Puji Tuhan. Ya. Alkitab menyatakan musim kehidupan adalah setiap fase dalam hidup yang dihadapi oleh seseorang, oleh kita semua. Ya. Dan Tuhan berjanji untuk menyertai kita dalam setiap musim tersebut. Ya, ada fasenya, ada waktunya. Ya, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya. Ya, Tuhan gak pernah menjanjikan kehidupan kita selalu baik-baik saja. Ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Nah, itu dia lagunya. Nah, amin. Ya, dia tidak pernah berjanji jalannya mulus-mulus saja, gitu. Semua hijau, ada bunga-bunga, ada burung-burung, gitu ya, yang bernyanyi. Oh, semuanya indah, mulus semua, gitu ya. Tetapi kadang kita harus lewatin yang namanya jalan yang terjal, lembah kekelaman. Kita ngalamin musim yang kayak kering, gitu ya. Yang bikin kita nggak semangat, bikin kita rasa, aduh kok ini harus aku alami. Saya nggak tahu nih kondisi kita hari-hari ini. Ya tapi di masa-masa ini, ya kita tahu rupiah aja udah tembus gitu ya. Ya dengan harga dolar itu udah paling mahal di dalam sejarah. Kemarin tembus berapa tuh? 17 sekian, 17.300-an gitu ya. Ya di depan tidak ada kepastian. Oh kita nggak tahu nih. Ya, seperti apa? Tetapi dia berjanji akan tetap menyertai kehidupan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan kehidupan yang selalu mulus, yang baik-baik, yang semuanya. Ya, kalau ukurannya damai sejahtera kadang-kadang kan ini orang Kristen gitu ya. Ya, damai nih. Tapi kadang-kadang ngukur damai sejahtera bukan dari dalam kedalaman batin kita. Tapi dari situasi. Oh saya nggak damai nih, kenapa? Ya, saya lagi nggak punya uang gitu, nggak damainya. Oh saya nggak damai nih, kenapa? Ya, bisnis saya lagi nggak lancar. Ya, dia tidak pernah menjanjikan segala sesuatu situasi kita, ya semuanya membuat kita menjadi tenang secara ya perasaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu bukan tentang perasaan loh.
tapi tentang keyakinan yang teguh di dalam hati bahwa semuanya akan baik-baik saja, beres KB gitu ya. Ada lagunya kan ya. Masalah boleh ada, silih berganti, tetapi kita tahu kita punya keyakinan yang teguh bahwa Tuhan kita setia, Dia selalu ada, asal Dia tetap menyertai kita, kita tahu perahu kehidupan kita akan nyampe kepada tujuannya walaupun gelombang, badai menerpa dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan, amin. Ia berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita, amin. Matanya selalu tertuju kepada anak-anaknya. Nah, kita mau baca di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Ya, di situ kalau lengkap ayat 1 sampai 14, tapi kita akan nanti loncatin ya. Dari ayat pertama kita baca dulu sampai ayat keempat, lalu loncat ke ayat 14. Yuk, yang masih kebaca, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, dan ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, dan ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari, dan seterusnya. Dilanjutin tuh, Bapak Ibu Saudara bisa baca. Berbagai hal terjadi silih berganti dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatu ada masanya. Ingat yang menciptakan musim itu siapa? Tuhan tadi. Dan ayat ke-14 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Tak dapat ditambah atau dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ini dahsyat. Oh, ini ternyata rahasianya nih Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih saya ngalamin kesedihan, kehilangan, kerugian, gitu ya. Ditinggalkan, dihianati, ditikam dari belakang, gitu ya. Wah, ya di blow up, aibnya segala macam gitu ya, dan sebagainya. Ya, ternyata Tuhan lakukan, Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Allah berbuat demikian supaya kita semua manusia, lihat kanan kirinya masih manusia semua betul ya? Supaya Anda dan saya, supaya kita semua takut akan Tuhan. Ternyata ada Tuhan. Ya, yang kalau kita lakukan kehidupan kita, ya kita harus tetap mengenal akan Tuhan, mendekat sama Tuhan. Takut sama Tuhan bukan dalam konotasi yang negatif ya. Bapak Saudara, kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, artinya kita menghormati, menghargai Tuhan. Karena Tuhan adalah pribadi yang layak untuk dihormati, amin. Yang begitu mengasihi kita dan karena kita mengasihi Dia, kita rindu untuk menyenangkan hatinya dan kita takut untuk melukai hatinya, amin ya. Ya, itu takut akan Tuhan. Jadi ketika kita datang menyembah bersama-sama di sini, di GB House of Prayer, kita lakukan doa, pujian penyembahan kita. Ya, karena kita datang sama Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita mempersembahkan segala sesuatunya. Tadi kita lakukan pujian penyembahan kita juga mempersembahkan sebagian dari yang kita miliki. Ya karena kita takut akan Tuhan, dalam arti adalah mengasihi Dia. Amin. Ya menghormati, menghargai. Tapi ada orang-orang di luar sana yang betul-betul takut sama yang disembahnya. Makanya mereka lakukan persembahan tolak bala gitu ya. Ya. Kenapa mereka datang beribadah kepada dewanya, kepada junjungannya? Ya karena takut kalau tidak melakukan akan dihukum. Tapi kita beda. Kita lakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Kita punya keintiman akan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan lakukan, Tuhan tetapkan musim-musim dalam kehidupan kita. Baik itu yang cerah, baik itu hal-hal yang kelam, yang gelap, semua supaya mata kita tertuju sama Tuhan. Kita takut akan Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi kalau hari ini kok rasanya saya sedih banget. Oh kayaknya ada kemalangan. Oh baru kehilangan pekerjaan, kehilangan keuntungan, kehilangan relationship. Percayalah, engkau masih ada di dalam genggaman Tuhanmu. Amin.
Haleluya. Jadi ada tujuan Tuhan dalam setiap musim kehidupan. Boleh slide berikutnya. Ya. Yuk kita baca sama-sama yang warna putih 1, 2, 3. Ada tujuan dalam setiap musim kehidupan. Ada tujuan Tuhan. Yuk sekali lagi 1, 2, 3. Ada tujuan Tuhan dalam setiap musim kehidupanku. Amin. Amin. Roma 8 ayat 28 berkata begini, kita tahu bahwa dia yaitu Tuhan, dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Demi apa? Kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Siapa di sini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Dia bekerja dalam semua musim kehidupan kita. Ya, bekerja dalam segala sesuatu, baik hal-hal, situasi-situasi yang baik, yang menyenangkan hati kita, maupun situasi-situasi yang tidak menyenangkan hati kita. Demi apa? Demi kebaikan kita. Lalu kita bertanya, kebaikan seperti apa yang didapat ketika kita ngalamin berbagai kemalangan gitu ya. Ya, lihat kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita orang-orang yang datang di tempat ini karena kita terpanggil oleh Tuhan. Amin ya. Ya. Ku jawab ya gitu ya. Yesus kan undang kita untuk menerima undangan keselamatan itu. Kita responin dengan kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, kita orang-orang yang terpanggil, terpilih. Ya, lalu kita sedang berjalan ngikutin rencana-rencananya Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di dalam wadah gereja di mana gembala pembina kita itu benar-benar ngikutin tuntunannya Tuhan. Betul ya? Ya, saya percaya ya, gembala di tempat ini juga ya, Pastor Okan juga ya, adalah seorang yang terus ngikutin rencana Tuhan. Lalu kita lagi bergerak di situ. Ternyata ngikutin panggilan Tuhan, ngikutin rencana Tuhan. Bukan berarti semuanya baik-baik saja. Tetapi Tuhan berjanji, dia bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma dia menyertai kita, ada buat kita dalam setiap musim kehidupan kita. Tapi dia bekerja, melakukan sesuatu. Lagi beresin sesuatu. Lagi dia sedang mereparasi kehidupan kita. Lagi memperlengkapi kita dengan segala yang diperlukan supaya kita muncul jadi pemenang. Kan kita tadi nyanyikan pujiannya. Lebih dari pemenang gitu ya. Ya, bukan cuma karena Yesus menang. Dia mati, bangkit, menang atas dosa, menang atas maut, menang atas iblis, lalu kita menjadi lebih dari pemenang. Tapi dalam kehidupan kita diajar juga jadi orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah. Amin. Ya, Tuhan tidak ciptakan kita, Tuhan tidak selamatkan kita untuk kita terus kalah, tapi dia mau kita menang di seluruh musim kehidupan kita. Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, lanjutkan slide-nya. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka. Untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Kok bisa? Katanya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera bukan rancangan malapetaka. Tapi seperti malapetaka demi malapetaka terjadi dalam kehidupan kita. Lihat, Tuhan bilang dia akan memberikan kepadamu masa depan. Ada kata akharit di situ dalam bahasa aslinya. Itu bicara tentang ya sesuatu yang sekarang belum terjadi tapi kita akan alami. Ya di ujungnya. Kita waktu ngalamin segala macam peristiwa musim kehidupan kita lagi ada di tengahnya Bapak Saudara. Kita belum sampai kepada ujungnya. Dan setiap permasalahan, setiap gelombang kehidupan kita, Tuhan mau kita menang bersama dengan Tuhan. Amin. Harapan kita tidak akan pernah hilang, sekalipun apa yang ada di depan kita rasanya hancur berantakan. Haleluya. Jadi kita mau bahas hari ini secara lebih dalam lagi, ada tujuan Tuhan dalam musim yang penuh dengan badai. Yuk kita boleh lanjutkan. Yang pertama, apa sih tujuannya? Ada badai dalam kehidupan kita, ada musim yang sepertinya ya ini musim yang gelap, penuh dengan petir, penuh dengan bencana dan sebagainya. Yang pertama, yuk kita baca poin pertama. 1, 2, 3. Untuk apa?
merendahkan hati kita. Nah, kita bisa lihat di dalam kehidupannya Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan dia direndahkan dan belajar mengandalkan kasih karunia Tuhan melalui apa? Kesulitan. Mungkin ini yang sedang kita alami. Kenapa kita ngalamin musim kehidupan yang penuh dengan kesukaran, kesulitan? Supaya kita direndahkan hati kita. Supaya kita belajar untuk menjadi rendah hati dan lemah lembut. Ya, Yesus kan bilang begini. Ya, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan. Tetapi lupa ada ayat berikutnya. Pikul lakuk yang kupasang gitu ya. Dan belajarlah daripadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Nah, supaya kita bisa belajar, kadang-kadang kita ya ada orang-orang yang dikasih tahu sedikit dengan lembut, dengan apa? Dengan nada suara yang rendah bisa ngerti. Ya, betul ya. Tapi ada orang tertentu yang harus dengan nada yang lebih keras. Oh, dibikin lebih memperhatikan. Oh, dengan kejadian, dengan musim kehidupannya. Ya, yang tiba-tiba terbalik gitu ya. Dari sesuatu yang baik-baik saja tiba-tiba ada masalah. Ya, dia bisa memberikan perhatian lebih lagi gitu ya kepada pesan yang Tuhan mau berikan. Nah, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9, ya ini dari Paulus, saya akan bacakan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu apa? Seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku apa? Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oh, ini orang yang sedang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ya, mendapatkan penglihatan, mendapatkan penyataan-penyataan Allah, pewahyuan. Oh, kehidupan pelayanannya lagi memberkati banyak orang, tetapi ternyata Tuhan kasih sesuatu di dalam kehidupannya. Seorang utusan iblis menghantam, ya yang selalu mengganggu gugat, yang selalu yang membuat dia risih dan sebagainya. Wah, ini Tuhan lenyapkan ini. Ya, ada yang menafsirkan duri dalam daging itu penyakitnya. Ya, tetapi di sini dengan jelas seorang utusan iblis. Ya, mungkin ada orang yang memfitnah, ada orang yang selalu meragukan pelayanannya Paulus dan sebagainya, selalu menentang tentang pelayanannya dan sebagainya. Dan Paulus sudah berdoa tentang hal itu. Tuhan, orang yang nyebelin ini, Tuhan, lenyapkan dari kehidupanku, gitu ya kira-kira ya. Ya, sampai berapa kali? 3 kali. Tapi Tuhan menjawab apa? Cukuplah anugerahku, cukuplah kasih karuniaku. Mungkin itu yang kita hadapi. Oh, hadapin orang ini lagi, hadapin situasi kayak gini lagi. Ya, mungkin bukan orang tersebut yang harus lenyap dari kehidupan kita, tapi kita yang harus berubah. Kita yang harus menerima, Tuhan aku terima semua situasi ini yang membuat aku terlihat lemah. Ya, karena aku tahu lewat kelemahanku, lewat kesulitanku, lewat aku ya resah seperti ini dengan keadaan seperti ini, ya kuasamu lebih nyata di dalam kehidupanku. Katakan amin. Ya, ini yang dihadapi oleh Paulus supaya dia tidak meninggikan diri. Kadang-kadang kita perlu ya rasanya direndahkan supaya betul-betul kita rendah hati. Amin. Yang kedua, ya kenapa musim penuh badai itu terjadi? Tujuannya apa? Supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri. Nah, Rasul Paulus sekali lagi dia berbagi pengalaman yang membantu dia belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Boleh lanjutkan lagi. Ini tertulis di dalam 2 Korintus 1 ayat 8-9. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu tentang penderitaan yang kami alami di Asia. Ya, lihat penderitaannya Paulus ini. Beban yang ditanggungkan atas kami begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga mengenai hidup kami. Paulus pernah putus asa tentang hidupnya ternyata.
Ya, saking beban berat gitu ya. Dia begitu rindunya untuk pekerjaan Tuhan terjadi gitu ya. Ya, mungkin seperti Pak Okan di tempat ini. Wow, begitu luar biasa. Mau Ciseeng dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Betul ya? Ya, tapi dia lihat begitu banyak rintangan, begitu banyak penderitaan sampai ya dia putus asa juga mengenai hidupnya. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Ya, ini orang yang lagi berjalan di dalam kebenaran, yang lagi berlomba untuk ya mendapatkan hadiah, berlari-lari menuju panggilan ilahi. Ya, ayat ke-9 ya, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Wah, kayaknya udah tinggal mati aja gitu ya. Ya udah gak ada harapan, ini no hope. Kalau di sini GB Hope, ini lagi no hope gitu ya. Haleluya. Tetapi hal itu terjadi, nah ini dia. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Ngandalin kekuatan sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Kenapa keadaannya dibandingkan dengan hal yang spektakulerin? Ya kadang-kadang kan kita lebay gitu ya. Ya katakan kanan kiri jangan lebay kalau punya masalah. Iya benar. Kadang-kadang kita lihat gini, aduh mati deh gue gara-gara masalah ini. Kita lihat, aduh gak bisa punya jalan keluar, aduh gak mungkin nih saya bisa ditolong. Ya, makanya Paulus membandingkan ini dengan kuasa Allah yang luar biasa dan spektakuler. Ya, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Percaya Yesus membangkitkan orang-orang mati, amin. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan suatu saat akan bangkit, amin. Amin. Lihat, Bapak Saudara, masalahmu gak ada apa-apanya dengan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Katakan amin. Kalau dia bisa membangkitkan orang-orang mati, apalagi cuma masalah kita yang kayaknya udah mati gitu ya. Udah gak ada harapan. Dia Allah yang sanggup. Makanya dia izinkan hal itu. Supaya kita belajar percaya kepada Tuhan yang punya kuasa tanpa batas itu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bagian yang berikutnya. Ternyata musim penuh badai itu terjadi supaya iman kita bisa teruji. Katakan amin. Ya, kita kan hidup ini ya adalah ujian. Ya, dari kecil Bapak Saudara sudah sekolahkan anak-anak Bapak Ibu supaya belajar. Belajar supaya apa? Supaya ngalamin ujian loh. Ya kan? Ya kita udah bayar mahal-mahal sekolah gitu ya. Ya, kuliah. Supaya apa sih? Supaya akhirnya punya hak untuk ngikutin ujian loh. Benar gak? Kalau nggak ada ujian nggak bisa lulus. Jadi Bapak Ibu Saudara nih mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan segala macam gitu ya. Ngerti firman, doa, pujian, penyembahan supaya nanti punya hak untuk ngalamin ujian. Ya, orang bahkan ya kalau nggak bisa ujian kan bingung gitu. Ya, oh ada hal yang belum dibayar gitu ya. Lalu berusaha, oh supaya anak saya bisa ikut ujian. Ya dia lakukan segala sesuatu, akhirnya bisa ikut ujian, kita lega. Gitu. Padahal lagi ngalamin ujian. Nah hidup kita seperti itu. Ya kita lakukan segala sesuatu supaya kita punya hak untuk diuji pada akhirnya. Tadi kan lagunya, ujilah aku. Betul ya? Betul ya lagunya tadi ya? Cobalah aku Tuhan. Ini hak istimewa loh, saudara. Ya, puji Tuhan. Supaya iman kita teruji. Ujian membuat kita benar-benar tahu apa yang kita percayai. Sejauh mana iman kita kepada Tuhan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 6-7. Ya kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Yang dimaksudkan untuk apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Emas sekarang kan gila-gilaan harganya. Tapi lihat imanmu lebih tinggi nilainya daripada itu. Amin. Engkau mungkin gak punya emas tapi engkau punya iman yang teruji. Dan itu sungguh mulia di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan apa? Api. Ya emas supaya makin murni dia akan dipanaskan sedemikian rupa supaya kotoran demi kotorannya keluar. Oh itu waktu kita ngalamin musim kehidupan yang gak baik, kita lagi dipanaskan supaya kita makin murni.
Supaya apa? Ini luar biasa nih. Lihat Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatang apa? Kebaikan. Kebaikan seperti apa? Ini dahsyat. Ini bukan cuma kebaikan, ini kehormatan. Ini sesuatu yang perlu kita ya renungkan. Lalu kita memuji Tuhan dengan lebih dahsyat lagi. Sehingga kamu memperoleh apa? Pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Kalau kita tahu tentang ayat ini, ya akhirnya seperti Paulus, kita bisa mengatakan, akhirnya aku bisa bermegah atas kelemahanku, atas musim kehidupanku yang gak baik, karena aku tahu ada janji Tuhan yang luar biasa. Ya waktu Yesus datang bukan cuma Yesus dimuliakan, yes Yesus akan dimuliakan, kita akan menyembah Dia, kita akan menghormatinya dengan sedemikian rupa. Ya, tetapi yang luar biasa Yesus juga memberikan ya penghargaan buat kita, lihat pujian, kemuliaan, kehormatan akan diberikan. Ini luar biasa, ada penghargaan luar biasa buat setiap kita yang imannya teruji, buat setiap kita yang tidak menyerah. Sekali Yesus tetap Yesus. Katakan amin. Ya, lanjut yang terakhir. Kenapa musim penuh badai terjadi dalam kehidupan kita? Ini tujuannya. Ya, Jesus for everyone, kita mau menuai banyak amin. Ya, supaya apa? Supaya kita dipersiapkan untuk menolong orang lain. Ya, kita tidak bisa mengerti penderitaan orang lain jika kita sendiri tidak melalui kesulitan kita sendiri. Ya, kita akan lebih empati, kita akan lebih ngerti perasaan orang lain. Kita akan lebih masuk untuk melayani orang, untuk supaya mereka terhibur. Karena kita pernah ngalamin ya penghiburan di dalam Tuhan setelah kita ngalamin kedukaan, kerugian dan sebagainya. Tuhan adalah sumber segala penghiburan. Dan Dia bisa menggunakan kita untuk menghibur orang lain. 2 Korintus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh kemurahan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi pastikan kita ngerti, oh saya ngalamin begini, saya tahu suatu saat Tuhan akan pakai saya untuk saya memberkati orang, untuk saya membagikan kehidupanku yang sudah menang dari pergumulan itu terhadap orang yang ngalamin pergumulan yang sama. Amin, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, mari kita bangkit berdiri.